Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Kang Usman _ 4.0. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai hobi dan gitar, tapi saya akan tahu kasus ini dan passion diri. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, bugar badannya, selalu sehat ya, terhindar dari penyakit, kemudian rezekinya melimpah dan PO-PO-nya selalu mengalir. Walaupun hampir 1,5 tahun lebih Indonesia dan dunia dilanda pandemik COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat Anda dan bisnis Anda untuk semakin melejit di tahun 2021 ini. Di episode kali ini teman-teman kita akan flashback ke tahun 1970-an, membahas tentang alat berat yang konon katanya di tahun 70-an produk Jepang masih dipandang sebelah mata di dunia alat berat. Mungkin kondisinya seperti awal-awal tahun 2010-an. Kalau kita mendengar alat berat yang produk dari Cina, maka sama nih dipandang sebelah mata. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi di tahun 2020 ini, menurut sebuah data idxchannel.com teman-teman, bahwa justru semasa pandemik ini produk alat berat dari Cina mengalami kenaikan. Bahkan diprediksi di tahun 2021 ini akan mengalami kenaikan secara signifikan. Yuk kita flashback ke tahun 1970-an yang mungkin bisa saja kondisi saat itu sama dengan kondisi saat ini. Yuk, alat berat produk Amerika versus alat berat produk Jepang. Era tahun 70-an, industri alat berat Indonesia banyak didominasi oleh merek-merek dari Eropa dan Amerika, teman-teman. Salah satunya adalah Alice Calmer dan Caterpillar. Nah, saat itu produk Jepang hanya dipandang sebelah mata, ditambah dengan brand image yang dibentuk bahwa produk Eropa dan Amerika lebih unggul dibanding dengan produk Jepang khusus dalam industri alat berat. Mungkin situasinya hampir sama seperti situasi saat ini. Pada awal 2010-an kita kalau mendengar produk Cina dan itu alat berat dari Cina masuk ke Indonesia dipandang sebelah mata. Tapi apa yang terjadi menurut idxchannel.com teman-teman, ini sumbernya mungkin cukup kredibel teman-teman. Justru sejak di tahun 2020 semasa COVID pandemik 19 melanda dunia dan Indonesia, banyak sektor usaha pengguna alat berat yang mengalihkan pembelian alat beratnya ke merek asal Cina. Hal ini terlihat dengan meningkatnya penjualan alat berat asal negeri tirai bambu tersebut ya di tahun 2020. Saya tidak akan ngomongin tentang produk Cina hari ini, tetapi saya akan coba menggali sebuah insight, sebuah hikmah yang mungkin ini juga terjadi di tahun 1970-an. Di saat itu, produk Jepang, alat berat produk Jepang masih dipandang sebelah mata. Dan insya Allah data ini saya dapatkan dari sumber yang kredibel dan bisa datanya dipertanggungjawabkan teman-teman. Pada tahun 1969, Divisi Alat Berat Astra International berdiri. Waktu itu
Astra International dengan divisi sales alat beratnya dipegang oleh Pak Teddy Rahmat atau TP Rahmat, dan Pak Teddy dikenal pada saat itu yang masih berusia sekitar 25 tahun. Beliau sekaligus sebagai salesman, sekaligus sebagai tukang tagih gitu ya, membuat invoice dan lain-lain. Dan beliau juga sekaligus sebagai CEO waktu itu. Alat yang pertama dijual oleh divisi alat berat Astra adalah mereknya Himax, unitnya Excavator, dan pembeli pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, Himax sendiri teman-teman adalah perusahaan hidrolik berasal dari Amerika, tetapi pusatnya memang di Inggris yang bernama Himax Limited yang berdiri sejak tahun 1946. Sebenarnya keagenan pertama yang diincar oleh Astra International divisi alat berat adalah brand Caterpillar, teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu Caterpillar memang booming banget gitu ya. Namanya udah terkenal, terus dari Amerika juga. Namun rencana besar memegang keagenan Caterpillar itu gagal. Kenapa demikian? Karena Caterpillar Amerika lebih mendukung ke Caterpillar Malaysia, di mana Caterpillar Malaysia ini mendukung perusahaan yang ada di Indonesia adalah Traktor Nasional ya, untuk keagenannya di Indonesia. Namun teman-teman, divisi alat berat Astra gagal mendapatkan Caterpillar, akhirnya berjodoh dengan Alice Kalmer. Sama-sama produk dari negeri Paman Sam atau Amerika yang digadang-gadang memang kualitasnya sama dengan Caterpillar. Alice Kalmer sendiri adalah pemain besar alat berat bersama Hydraulic Masonry atau Himax tadi, kemudian International Harvester dan Nomad, yaitu produk-produk dari Amerika dan dari Eropa. Waktu itu pasar alat berat Indonesia mengenal hanya dua produk, yaitu produk Caterpillar dan non-Caterpillar. Nah, memang keren ya Caterpillar ini teman-teman. Sama seperti di dunia, hanya mengenal dua ciptaan teman-teman. Satu ciptaan Allah dan dua ciptaan Cina saat ini ya, kayak gitu. So, teman-teman, sementara Alice Kalmer yang dipegang oleh Astra divisi alat berat memang terkenal di dunia, tetapi di Indonesia belum populer dan belum familiar di para konsumen alat berat di Indonesia. Nah, kalau misalnya si Astra alat berat mematok harga yang sama dengan harga yang dijual oleh Caterpillar, tentu akan lebih memilih Caterpillar. Kenapa demikian? Ya karena Caterpillar udah terbukti kualitasnya dan lain-lain. Nah, dan juga lebih dulu dipercaya gitu ya. Tapi karena kegigihan Pak Teddy Rahmat dan tim sales serta marketing divisi alat berat Astra, dalam waktu setahun Astra International mampu menjual 200 unit alat berat ya. Dan penjualannya hanya kalah dari Caterpillar saja waktu itu. Sehingga Astra International mendapatkan penghargaan atau dianugerahi sebagai distributor Alice Kalmer terbesar di dunia karena penjualannya mengungguli Alice Kalmer di negara-negara lain. Walaupun sudah mencapai penjualan yang terbaik Alice Kalmer di Indonesia waktu itu, tetapi tetap saja di Indonesia menjadi pilihan yang kedua setelah Caterpillar. Nah, sementara PT Astra International sendiri sudah menjadi perusahaan yang cukup lumayan maju waktu itu karena memiliki pabrik perakitan mobil di PT Gaya Motor dan terbesar di Asia Tenggara. Kemudian berjodoh dengan Toyota untuk merakit mobil jebolan Jepang tersebut. Di Jepang, Toyota sudah disegani dan memiliki reputasi yang baik, teman-teman. Seiring dengan terbukanya kerjasama dengan produk Jepang, maka tim dari divisi alat berat yang dipimpin oleh Pak Teddy Rahmat melirik brand yang bernama Komatsu. Komatsu sendiri di Jepang masih belum populer. Padahal Komatsu inilah cikal bakal kebangkitan alat berat asal negeri Sakura tersebut. Pak Teddy Rahmat memandang jauh ke depan. Beliau yakin bahwa Jepang akan menjadi pemimpin pasar atau menguasai dunia di bidang otomotif dan di bidang termasuk alat berat. Ini dibuktikan dengan bahwa Jepang merupakan pemain kuat di bidang pabrikasi atau di bidang manufaktur. Komatsu saat itu belum punya nama besar, teman-teman, tapi seiring dengan kebangkitan industri di Jepang yang menguasai dunia, bahwa diyakini akan menjadi pemain utama alat berat di masa depan. Jika dibandingkan harga Komatsu saat itu, teman-teman,
Maka kalau misalnya beri produk Caterpillar 2 unit, maka Komatsu bisa membeli 3 unit ya. Dan benar-benar seperti saat ini teman-teman, misalnya harga 2 unit alat berat dari Jepang ya bisa menjadi 3 unit alat berat dari Cina loh ya. Bahkan bisa jadi 4 unit. Contoh misalnya alat berat forklift. Ya, forklift itu pasti lebih murah dia dari Cina dibanding dengan produk dari Jepang. Mungkin kondisi ini sama seperti alat berat, harga-harga alat berat di tahun 1970. Pada tahun 1972, Astra International berhasil memegang keagenan Komatsu, yaitu alat berat dari Jepang. Sebagai konsekuensinya tentu saja Astra alat berat harus melepas Alice Kalmer ya, yang selama ini dipegang keagenannya. Dan pada tanggal 28 November tahun 1972 dibentuklah perusahaan bernama United Tractor sebagai cikal bakal perusahaan Astra di bidang alat berat. Yang semula namanya PT Inter Astra Motor Works ya. Dan United Tractor sendiri resmi ditunjuk sebagai distributor Komatsu pada bulan Maret tahun 1973. Disinilah mulai pertarungan dunia alat berat secara sengit antara produk Amerika dan produk Jepang. Di awal tahun 70-an, produsen dan investor memang berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia, masuk ke pasar Indonesia, termasuk industri dunia alat berat. Bahkan mungkin digadang-gadang waktu itu tahun 70-an bahwa kebutuhan alat berat di Indonesia akan menjadi kebutuhan terbesar, terbanyak di dunia setelah Brazil. Sehingga para pemain alat berat di dunia berbondong-bondong untuk berinvestasi, berbagi kue pasar di Indonesia. Dan inilah 3 nama pemain alat berat yang menjadi kunci di era tahun 1970-an. Yang pertama adalah Caterpillar ya, waktu itu distributornya oleh Traktor Nasional, kemudian beralih ke Trakindo Utama yang foundernya Bapak Haji almarhum Ahmad Hamami. Kemudian Alice Kalmer dipegang distributornya itu, distributor lamanya adalah Astra International dan beralih ke Altrac 1978. Dan yang terbaru adalah Komatsu. Distributor lamanya adalah Traktor Nasional yang kemudian diambil keagenannya beralih ke PT United Tractor. Guys, menurut teman-teman siapakah yang dipusingkan ketika perusahaan beralih ke agenannya? Siapa? Yang pasti adalah salesman atau departemen sales and marketing. Karena biasanya justru jurus salesman dulu, yang mungkin sekarang juga ada gitu ya, adalah jurus menjelek-jelekan produk kompetitornya. Biasanya seperti itu. Misalnya waktu itu ketika memegang produk berasal dari Amerika, maka biasanya seorang sales akan merendahkan atau menyampaikan brand image bahwa selain produk dari Amerika lebih jelek gitu ya, termasuk adalah produk dari Jepang. Nah, di saat Astra beralih dari produk Amerika menjadi produk Jepang, yaitu mengambil keagenan Komatsu yang dipegang sama PT United Tractor, para salesman itu kelimpungan. Kenapa? Karena mana mungkin dulu pada saat menjual produk Amerika menjelekkan produk Jepang, tetapi pada saat sekarang beralih harus memasarkan produk Jepang yang dulunya dijelek-jelekin. Kita sebagai salesman, mari kita jaga attitude. Jaga attitude-nya seperti apa? Jangan pernah menjelekkan kompetitor. Jangan pernah menjelekkan produk dari kompetitor. Karena itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena selain akan merusak reputasi diri Anda sendiri, menyebarkan energi negatif, di sisi lain ketika arah bisnis berbalik arah mengikuti perubahan, ini akan menjadi bumerang buat diri sendiri. Kenapa? Karena berbisnis itu seperti main politik. Mungkin hari ini sebagai lawan, besok akan menjadi kawan. Atau hari ini kawan, besok akan menjadi lawan. Dan memang hijack di dunia bisnis sih selama ini memang sering terjadi gitu ya. Jadi attitude itu yang perlu dijaga, bahwa jangan pernah kita menjelek-jelekan produk kompetitor kita.
Bagaimanakah perjuangan Pak TP Rahmat dan United Tractor dan Komatsu-nya hingga brand tersebut berkibar hingga menancapkan kuku-kukunya di tanah Indonesia? Kita akan simak di video selanjutnya. Yuk.